Ini dia nih, sepatu Tracer Training and Racing Hypersonic 2.0. Assalamualaikum, halo host, balik lagi bersama saya Mas John tentunya di Sportholic TV. Dan di episode video kali ini kita akan bahas sepatu running yang lagi booming banget nih di tahun 2025. Tepuk tangan dulu untuk Orthusec sebelumnya, karena Orthusec ini gemparannya setiap tahunnya itu ada-ada aja host. Karena di tahun 2025 ini Orthusec kembali menggemparkan dunia pelarian Indonesia. Dunia lari Indonesia. Karena Orthusec baru aja ngeluarin sepatu yang bisa di dua genre lari, daily training dan juga racing. Kita sambut, ini dia Hypersonic 2.0. Kita seperti biasa kita bahas dulu sepatu ini mulai dari desain sepatunya host ya. Nih, kalau desain sepatunya ini cakep banget sih host. Ini perpaduan warnanya tuh seger banget. Perpaduan warna putih dan juga warna orange nih di bagian midsole-nya. Jadi nggak heran kalau Orthusec itu di sepatu pertamanya pasti identiknya tuh warna putih sama warna orange. Karena Orthus pengen mengidentitaskan bahwa Orthus tuh orange. Ya Orthus ya orange. Sepatu ini juga desainnya si Orthusec ini berkolaborasi dengan Mike Tris, salah satu pelari yang top juga tuh. Jadi desainnya ini cakep banget, dia kasih nuansa race dan daily trainernya juga dipadukan. Mas John kasih desain sepatu ini di 9/10 holes. Hypersonic 2.0 ini dia menggunakan upper mesh yang dipakai itu bahannya sepertinya monomesh gitu. Jadi ini lubang-lubangnya itu lebih padat, lebih kecil-kecil tapi lebih padat, dan ini super breathable, bahkan ultra breathable ini. Jadi sirkulasi udaranya nggak usah diragukan lagi ya kalau untuk bahan monomeshnya. Terus dia pakai tang, dan ini modelnya tuh keniting gini host. Tuh, ini kenapa sih pakai keniting? Ini juga ada alasannya, karena sepatu ini tuh dua kategori, daily dan juga race. Dan buat para triathlon biasanya itu kan transisi antara habis renang, terus sepeda, terus lari. Dan kalau transisi antara daily trainer dan juga untuk race itu jadi biar enggak ribet gitu host, karena kan butuh transisi gitu. Jadi dia ciptain sepatu yang slip on gitu, model pakai keniting gini. Dan tentunya di bahan kenitingnya ini dia juga kasih sirkulasi udara nih. Jadi ini perpaduan pertama kali sih Mas John lihat antara mesh, monomesh dan juga keniting. Ini luar biasa banget, dan tentunya durable juga nih. Durability-nya juga diperhatikan karena di bagian uppernya ini juga di bagian depan atas ini nih itu ada toe protect-nya juga, dan dia untuk menunjang durability sepatu ini juga untuk ketahanan, keawetan dan jangka panjang sepatunya ini. Jadi kasih TPU atau bahan plastik gitu ya, bahan TPU untuk memprotek jari-jari kita dan juga untuk memperhatikan durability dari sepatu ini. Dan di belakangnya ini juga sama. Jadi ini di bagian antara penyambung antara keniting dan juga mesh-nya ini, monomeshnya itu juga disematkan kayak bahan TPU gitu. Dan menariknya nih, di belakang ini heel protect-nya itu dia fleksibel gitu. Jadi ini ciri khas dari sepatu racing. Kalau sepatu racing tuh rata-rata memang kayak gini host. Jadi fleksibel tuh, fleksibel gini dan tidak mengganggu di pergelangan kaki kita. Dan karena di bagian dalamnya ini juga ada paddingnya, jadi ini support juga karena ini buat racing juga, jadi support untuk long run juga nih. Paddingnya juga nggak terlalu tebel dan dia hampir menyeluruh gitu. Ini cakep banget, dan bahannya ini nih di bagian paddingnya ini juga lembut dan pastinya tidak bikin blister dan tidak mengganggu di pergelangan kaki kita atau di tumit kita host. Terus di bagian heelnya ini juga ada pengaitnya ya, jadi untuk membantu ketika kita menggunakan sepatu ini, karena si uppernya ini menggunakan upper keniting dan butuh effort untuk masuk ke sepatu ini kaki kita. Jadi mereka juga tambahkan di bagian heelnya itu untuk pengait biar kita tuh mudah dalam memakai sepatu ini host. Nah, selanjutnya kita ke tali sepatunya. Ini juga menarik banget karena di tali sepatu Hypersonic 2.0 ini dia yang pertama ini menggunakan tali pipih yang bergerigi gitu. Jadi ini ciri khas dari sepatu race memang seperti ini ya. Ini juga
bisa buat daily dan bisa buat race juga. Kenapa? Karena buat race ini dia tidak mudah lepas dan tentunya ringan. Dan selain itu, kalian kalau beli Hypersonic 2.0 ini, selain kalian mendapatkan tali pipih yang bergerigi ini yang sudah terpasang di sepatu ini, kalian juga mendapatkan satu pasang tali namanya ini racing laces. Tuh, jadi ini tali sepatu memang khusus buat racing. Tuh, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini nih. Setelah dipakai racing lacesnya, nanti seperti ini. Jadi mempermudah kita juga ketika kita menggunakan sepatu ini. Tinggal ditarik aja nih. Tuh, tarik ke bawah aja sesuai dengan kenyamanan kaki kalian masing-masing. Tuh. Jadi dapat dua tali nih. Nah, untuk peruntukannya sendiri, kalau yang tali bergerigi, tali pipih bergerigi ini biasanya dipakai untuk daily trainer. Kalau yang ini, namanya juga racing laces, pasti untuk racing horse. Nah, kemudian kita ke insole sepatunya. Ini menarik banget karena namanya juga Tracer, Training and Racing. Jadi dia itu mempunyai dual insole. Ini yang pertama ini seperti ini, ada tulisannya Tracer Training. Jadi ini inner sole yang biasa buat dipakai untuk daily run, dan ada juga inner shock. Jadi ini udah tertanam sama sepatunya, jadi nggak bisa dicopot ya. Ini untuk racing. Jadi perbedaannya apa sih? Nah, kalau training ini adalah insole tambahan yang bisa kalian masukin ke dalam sepatu ini, akan menimbulkan efek nyaman dan lebih empuk lagi, lebih bouncy lagi. Nah, kalau kalian lepas, jadilah sepatu racing. Jadi yang timbul ini lebih responsif, dan juga energi return dari si carbon plate-nya ini lebih maksimal lagi, lebih keluar lagi gitu, Halls. Nah, di bahan inner sole yang Tracer Training ini, dia itu bahannya yang pertama lembut nih, di bagian permukaan luarnya lembut, dan yang lebih uniknya lagi di belakangnya itu ada sirkulasi udaranya juga nih, Halls. Ini jarang banget ditemuin sama insole di sepatu running orthosake. Si insole-nya juga empuk, nyaman, lembut, dan juga ada sirkulasi udaranya juga nih. Di bagian insole-nya mereka benar-benar memperhatikan kenyamanan si penggunanya itu untuk easy run, dan juga untuk racing juga nih, untuk responsifnya, untuk kenyamanannya, kestabilannya juga gitu, Halls. Ini juga menarik banget karena ini teknologi terbaru nih di tahun 2025 oleh Orthosake, menamakan All Alto Stratus Foam. Jadi ini merupakan bahan dari Super Critical Foam, yang mana Super Critical Foam itu dia itu bukan hampir mendekati, bahkan 11-12 nih kualitasnya sama P-Bucks ya yang dipakai di Solar itu, Halls. Jadi bouncy-nya, empuknya, nyamannya itu hampir sama seperti yang dipakai di Solar atau di P-Bucks itu. Jadi dia ini nyamannya, empuknya, bouncy-nya itu juga keluar, responsifnya juga dapat. Ketika kalian nanti nyobain sepatu ini nggak pakai insole, itu responsifnya akan lebih dapat dan juga stabil, Halls. Nah, ini menarik lagi nih, di Hypersonic 2.0 ini desain si outsole-nya, midsole-nya itu membentuk kayak smile gitu, Halls. Tuh kan, dari belakang ke depan. Kalau biasanya sepatu running pada umumnya itu dia itu two rocker aja. Jadi di tengah sini diambil nih sekitar 30% baru ke atas. Nah, kalau si Hypersonic 2.0 ini di atasnya dapat, di belakangnya juga dapat. Heel to rockernya juga ada nih. Jadi dia membentuk smile yang dinamain teknologinya oleh Orthosake itu gyro nih. Jadi gampangannya gini nih. Kalau kalian berlari nih ya nih, Mas John kasih lihat nih. Tuing. Nah, tuh. Jadi kayak ada efek membal ke depannya, membantu lontaran ke depannya gini. Kayak roda gitu tuh. Tuh, gini nih. Nah, nyaman banget, udah empuk, responsif, stabil, ada carbon plate-nya, terus si tambah gyro-nya ini nih. Wih, jadi semakin kenceng dan nyaman pastinya pakai sepatu ini, Halls. Tadi sempat disinggung ada carbon plate-nya, iya betul banget. Dia pakai carbon plate yang mana ini berbeda dengan Hypersonic sebelumnya, karena ya ini series 2-nya, bukan seri satunya. Itu banyak buat perbedaannya, termasuk di carbon plate-nya juga berbeda nih daripada 1.3. Ini jauh lebih agresif nih. Kalau kalian bisa lihat secara detailnya, ini nih karbonnya ini berbeda nih, Halls. Bentukannya juga berbeda, lempengannya tuh, bukan sama dengan Hypersonic 1.3. Kalau Hypersonic yang 1 itu dia lebih flat. Kalau ini nih lengkungannya lebih beda dan lebih kayak nekuk gitu, dan ini lebih agresif sekitar 30 sampai bahkan 40%-an. Jadi stiffnya, kekakuannya
Ini juga lebih maksimal sih daripada Hypersonic 1.3. Terus kemudian di outsole-nya, ini dia menggunakan outsole rubber, yang mana dia itu lumayan full nih host di bagian atas dan bawahnya. Terus ini menggunakan outsole AR60. Tuh. Jadi ini abrasi 60. Kalau AR itu semakin kecil angkanya, itu durable-nya semakin baik. Jadi ketahanan sepatu ini otomatis lebih bagus karena menggunakan AR60. Dan ini kalau dibandingkan dengan Hypersonic 1.3 jauh lebih baik dan jauh lebih durable daripada seri sebelumnya yang Hypersonic 1 itu host. Nah, ini juga menarik di bagian outsole-nya ini. Ini dikasih lubang gini lumayan besar di bagian tengah dan atasnya ini. Selain untuk memperlihatkan si carbon plate-nya, ini juga meringankan lagi sepatu ini. Nah, ngomong-ngomong ringan atau berat dari sepatu ini, mari kita timbang ya host ya sama-sama. Dan kebetulan ini sepatu ini di ukuran 41. Nah, kalau kita pernah timbang di size 42 tuh saat launching, itu beratnya 230 gram. Jadi coba kita di mode training dulu nih. Kita pasang insole-nya, insole tracer trainingnya. Di ukuran 41 mode training itu beratnya di 209 gram. Nah, coba kalau kita lepas insole-nya dan mode racing menggunakan tali pipih, itu beratnya di 199 gram. Selisih 1 gram untuk berat si insole sepatu ini. Dan kalau kalian mau racing menggunakan tali racing laces, dia mempunyai berat di 209 gram. Jadi insole-nya nggak ada, insole-nya insole racing, talinya pakai tali racing laces itu di 209 gram. Sepatu Hypersonic 2.0 ini dia mempunyai dua mode. Mode pertama, jadi ini bisa buat easy run, bisa juga buat kenceng-kencengan atau race. Jadi itu tadi ada di bagian insole-nya perbedaannya yang bisa kalian pakai nanti. Itu kalau kalian mau pakai untuk daily itu ya dipakai di insole-nya, inner sole-nya itu dipakai. Terus kalian bisa merasakan keempukan bouncy dari sepatu ini. Dan kalau kalian mau pakai untuk race, ya dicabut aja sih insole-nya. Dan kalau mau pakai racing laces tinggal dipakai aja gitu host. Dan pertanyaannya, kalau misalkan kalian pakai racing dengan mode training, maksudnya insole-nya itu masih dipakai, apakah bisa? Bisa. Cuman responsifnya itu nggak bakal keluar maksimal kalau kalian mode racing. Jadi kalau kalian pakai insole-nya itu mode training, pakai buat racing, ya si responsifnya nggak keluar maksimal. Dan bahkan carbon plate-nya ini juga energy return yang dirasakan, yang diberikan si karbonnya ini nggak begitu kalian rasakan semaksimal tanpa insole-nya atau mode racing itu host. Karena kalau ketika kita menggunakan insole training atau tracer training ini, dia lebih bouncy dan empuk sih yang kita rasain. Memang seperti itu host. Ya sesuai dengan modenya aja host gitu. Terus ngomongin soal harga, Hypersonic 2.0 ini dibanderol di harga 1.599.000, 1.600.000. Udah dapat sepatu Hypersonic 2.0 dengan dua mode training dan racing. Hemat sih. Kalau kalian bagi tuh 1.600.000 berarti kan masing-masing 800.000 tuh. Nah, kalau kalian beli masing-masing sepatu tuh Hypersonic berapa? 1.020.000. Kalau si yang buat easy run Hyperblast 700.000. 1.020.000 dengan 700.000, 1.760.000. Kalian lebih hemat beli Hypersonic 2.0 ini dengan dua mode training dan racingnya host. Jadi lebih hemat dan kalian juga dapetin langsung insole dan juga tali racing lacesnya ini. Jangan lupa untuk dapetin Hypersonic 2.0 ini di Sportholic Store. Kita ada di Solo dan Solo Tigo ya. Dan buat kalian yang jauh-jauh bisa juga check out di marketplace kita. Ada di Shopee, ada di TikTok, ada di Tokped, dan bisa melalui WhatsApp order juga. Semuanya akan kita kasih di deskripsi yang ada di bawah ini. Jadi jangan lupa, pokoknya habis nonton ini tertarik dengan sepatu ini, belinya di mana? Betul banget, Sportholic Store Solo dan Solo Tigo. Terima kasih yang sudah menonton. Dan buat kalian yang sudah
menggunakan sepatu ini untuk mencoba daily dan juga racingnya mungkin ya, atau mau tanya-tanya seputar sepatu apa, boleh tulis aja di kolom komentar. Dan support terus channel YouTube kita dengan cara subscribe, like, dan juga komen dan share ke teman-teman kalian agar video kita tuh lebih bermanfaat untuk banyak orang. Gitu, host kita bikin channel nih untuk bermanfaat untuk banyak orang pastinya. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Mungkin dari kalian ada tambahan apa lagi atau mau menambahkan terkait sepatu Hypersonic 2.0 ini, dan kira-kira di tahun 2025 ini apa sih inceran sepatu running kalian? Boleh tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.